Tuhan pun berpuasa. Sebuah esai M.H. Ainun Najib. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Secara terang-terangan Allah menunjukkan sikap posesif dan kita sebut saja fanatik terhadap ibadah puasa. Allah menyatakan bahwa pekerjaan puasa hamba-hambanya merupakan milik khusus di keharibaannya. Kalau pada ibadah-ibadah lain Allah mempersilahkan setiap pelakunya memperoleh pahala, kehormatan dan manfaat, khusus untuk soal puasa, Allah bermaksud dalam tanda kutip memonopoli untuk dirinya sendiri. Betapa hatinya berselimut kesunyian, beku di penantian. Saya melihat sikapnya itu pada beberapa sisi. Benar tidaknya penglihatan saya itu pasti, ya, pasti hanya Allah yang mengetahui persis. Saya sekadar menggali, menghayati dan merasakannya dengan cinta kasih yang saya harapkan bisa menambah pemaknaan puasa, setidak-tidaknya bagi diri saya sendiri. Pertama, yang menjadi tekanan sikap Allah dalam hal puasa adalah rasa cinta dan romantisme. Artinya, bukan beraksentuasi kekuasaan atau hukum. Allah bukannya mengambil laba pahala manusia yang berpuasa untuk kepentingan dirinya sendiri. Allah juga bukan sedang nakalan dengan otoritas mutlaknya, di mana manusia yang disuruh bekerja tetapi ia yang memetik manfaatnya. Maksud saya begini, terhadap ibadah puasa ini sedemikian serius dan intensif ia membatin dan menggagasnya, sehingga ia melibatkan dirinya sendiri secara langsung dengan cara menunjukkan rasa memiliki. Terhadap possessiveness Tuhan atas puasa ini menurut saya tidak berarti bahwa Allah adalah suatu zat yang masih memiliki kebutuhan, ketergantungan dan kepentingan dan sebagainya, apalagi terhadap sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Allah terlalu akbar untuk memiliki kelemahan-kelemahan demikian. Apa yang ia maksudkan adalah menekankan betapa seriusnya ibadah puasa bagi manusia sendiri di dalam menjalankan hidupnya, pergaulannya, rumah tangganya, perekonomian dan politiknya, kebudayaan dan masyarakatnya, sampai-sampai ia mengorbankan dirinya seakan-akan ia butuh sesuatu dari ibadah puasa manusia. Pada penglihatan itu sebuah taktik yang ditujukan kepada kecerdasan, kepekaan, tetapi juga kerendahan hati hamba-hambanya. Ada suara-suara yang memanggil namamu, ada kandungan rahasia yang merindukanmu, ditemani. Maka kedua, sebagaimana kita ketahui bersama, Islam adalah agama pembebasan dari nafsu keduniawian yang memerosokkan manusia di dalam kebinasaan atau penyelamatan berdasarkan konsep takdirnya. Dan puasa ditunjukkan oleh sikap Allah itu sebagai metode yang paling praktis tetapi mendasar bagi proses pembebasan dan penyelamatan manusia atas dirinya sendiri. Syahadat adalah fundamen keselamatan. Salat
adalah tiang yang berdiri statis. Puasa adalah pedoman manajemen kehidupan di setiap rumah, masyarakat, negara, kebudayaan, dan peradaban. Zakat adalah minyak pelumas, bekerjanya mesin hidup dan penyeimbang mekanisme. Sementara haji adalah makuto, puncak-puncak pencapaian ibadah kehidupan manusia. Dengan demikian, ketiga, Allah menunjukkan kepada manusia bahwa puasa adalah prinsip dasar untuk menjalankan hidup. Puasa adalah menahan diri, mengendalikan dan menyaring. Prinsip dasar kehidupan bukanlah melampiaskan, meloskan atau menghabiskan. Metode pembebasan bagi kehidupan justru melalui cara mengendalikan, menyadari batas-batas, kesanggupan menyaring, menyeleksi, dan mensublimasikan. Ini berlaku dalam hal apa saja, dari soal berdagang, mengurusi kekuasaan politik, mengelola konsumsi rumah tangga, dan sebagainya. Hatinya terbang, kekasihnya tiada kunjung datang. Kita tidak mungkin mengurusi kesehatan badan melalui makan tanpa batas, baik yang menyangkut banyaknya makanan, jenis kemewahan makanan maupun dosis higiene, kecuali kita bermaksud membuktikan bahwa kesehatan sama dengan keadaan berlebihan. Kita tak mungkin menjalankan politik kenegaraan dengan cara melampiaskan kekuasaan sewenang-wenang, kecuali memang kita menargetkan kehancuran di depan, lambat atau cepat. Kita tidak mungkin berdagang dengan menuntaskan habis kapitalitas, penguasaan modal, kemenangan tender, pembengkakan saham yang kita sentralisasikan pada diri kita sendiri, dan seterusnya, kecuali kita memang merancang kesenjangan dan akhirnya keruntuhan kolektivitas. Allah sendiri memberi contoh-contoh dahsyat dan luar biasa soal mengendalikan diri. Dengan amat setia Allah menerbitkan matahari tanpa peduli apakah kita pernah mensyukuri terbitnya matahari atau tidak. Allah memancarkan cahaya matahari tanpa menghitungnya dengan pengkhianatan yang kita lakukan atasnya setiap hari. Allah memelihara kesehatan tubuh kita dari detik ke detik. Meskipun ketika bangun pagi hanya ada 1-2 belaka hambanya yang mengucapkan syukur bahwa matanya masih bisa melek. Allah sendiri berpuasa. Kalau tidak, kita sudah dilenyapkan olehnya hari ini. Karena sangat banyak alasan rasional untuk itu. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup, ada suara-suara yang memanggil namamu. Ada kandungan rahasia yang merindu.